Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu rabbul alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazani az-zaniya zina yazani wa huwa mu'min. Wa qala aidan al-haya'u minal iman. Shadaqallahul azim. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tidak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan tayangan sajian kajian dari channel Habib TV yang insya Allah dan kami yakin dan kami sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan tayangan kajian ini menjadi wasilah datangnya pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah yang kami sampaikan ini adalah sekedar ajakan, marilah kita membangun keislaman yang kafah, membangun keislaman yang sungguhnya, sehingga Islam yang benar-benar menjadi tali benang merah tersambungnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa salawat serta salamnya semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat sahabiat tabiin tabiat, kaum mukminin mukminat, summa amsal wal amsal, yang mudah-mudahan kita semuanya di sini tergolong menjadi umatnya, umat yang mendapatkan rahmat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami tadi dalam mukadimah menyampaikan salah satu kandungan ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yang mana kita memahami bahwa hanya 3 faktor dalam Al-Quran yang disampaikan. Kalaulah tidak perintah pasti larangan, dan kalaulah tidak 2 itu pasti ada keterangan. Ketika kami tadi menyampaikan wala taqrabuz zina, di sini kami akan menyampaikan bagaimana larangan-larangan Allah sebagai bentuk jika seandainya kita manusia sebagai mukmin menjalankannya, berarti kita sudah masuk kepada jurang fahisah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika berbicara manusia dalam pelanggaran fahisah, tentunya bagaimana Allah akan menimbulkan akibat yang besar, bahkan bencana yang besar. Bisa jadi kalau kita turun kepada fenomena hari ini, terjadi dari sana dari sini, terjadi bencana-bencana yang bahkan sampai hari ini kita rasakan bersama. Kami khawatir, yang kami khawatirkan ini bukanlah sebagai bentuk ujian daripada Allah, tapi yang kami khawatirkan, ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asoba min sayiatin famin nafsika. Seluruh kebaikan datangnya dari Allah, tetapi seluruh keburukan datangnya dari kita sendiri. Kita tadabbur terhadap diri, terhadap alam, bagaimana kita tafakur terhadap diri kita, dan bagaimana turun terhadap fenomena kejadian sosial yang terjadi hari ini. Yang kami khawatirkan, kita, kami dan saya di sini tidak merasakan bahwa peran kita terhadap Islam ini sehingga alam pun merespon. Yang kami khawatirkan alam merespon. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mukadimah kami menyampaikan salah satu larangan fahisyah yang disampaikan oleh Allah adalah wala taqrabuz zina. Bagaimana Allah melarang mendekati perbuatan zina. Sahabat Habib TV, perzinahan yang kami
rasakan dan yang kami lihat pada hari ini, berbicara taqrabuz zina, ini adalah merupakan hal yang pada hari ini dikatakan lumrah. Bahkan adaul umam, penyakit masyarakat hari ini adalah tidak terasa bahwa perzinahan sudah terjadi di mana-mana. Kalau bahasa ayat Al-Qur'annya wala taqrabu, berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung dan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinahan itulah yang sangat terasa pada hari ini. Bahkan umat Islam pun pada hari ini menganggap itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Itu fenomena yang terjadi hari ini. Itu yang sangat kami khawatirkan. Padahal Allah saja tadi menyampaikan wala taqrabu zina. Bukan berarti perbuatan zinanya, bahkan dari penjagaan taqrabu, bagaimana kita bisa menjauhi daripada perbuatan zina. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis menyampaikan la yazani az-zaniya zina yazani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika ia berzina kecuali dalam keadaan terangkat iman darinya. Hadis tadi menyampaikan jika seandainya seorang berzina berarti keimanannya itu sudah hilang. Keimanannya berarti dia sudah hilang dari dalam dirinya. Tadi disampaikan tidak mungkin pezina itu dalam dirinya ada keimanan. Kalau Allah sampaikan dalam ayat lain, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fiz zulumati laisa bi khariji minha. Tentu orang-orang yang berzina itu ternyata orang-orang yang mati potensi keimanannya. Makanya dia berzina. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Bagi para pezina, orang yang berbuat zina berarti sudah hilang rasa malunya. Sudah tidak lagi malu. Sudah tiada lagi mengenal Allah, bahkan mengenal sesama manusia. Kalau kami bandingkan rasa malu pezina dengan hewan, kami tangdurun kalau di padang pasir ada onta. Onta tatkala kawin dia itu kalau dilihat manusia itu malu sehingga pada akhirnya tidak jadi kawinnya onta, tapi manusia hari ini. Makanya kalau Allah sampaikan ketika manusia hancur nilai, hancur iman, balhum adall, atau dalam surat Al-Anfal disampaikan inna syarad dawab, terbukti pada hari ini para pezina itu ternyata tidak malu, kalah malunya sama onta, kalah malunya sama hewan pada hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perzinahan, fakta masyarakat. Kita berbicara fakta di sini, mungkin kita tarik dulu ke belakang. Bagaimana sejarah mengatakan jauh-jauh dari zaman Nabi Lut alaihi salam. Ternyata fakta perzinahan bahkan penyimpangan seksual itu sendiri ada. Yang dikatakan laki-laki malah suka sama laki-laki, wanita malah suka sama wanita. Itu ada dalam sejarahnya. Makanya kami yakin ketika berbicara sejarah, Al-Quran itu bersejarah. Ternyata narasi sejarah itu nilai-nilainya itu bisa terjadi hari ini. Fakta homoseks, fakta gay, fakta lesbian, itu perzinahan hari ini. Yang harus kita saksikan bersama. Jadi aktual itu faktual pada akhirnya Al-Quran. Al-Quran itu berbicara kenyataan hari ini, nyata pada hari ini Al-Quran. Kita saksikan bersama. Itu di zaman Nabi Lut alaihi salam. Bahkan dalam sejarah disampaikan istrinya saja ataupun anaknya saja ternyata ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Bahkan Allah sampai abadikan kampung Sodom. Kampung yang ternyata itu menjadi fakta sejarah. Bagaimana hujan batu azab Allah disegerakan kepada kaum Nabi Lut. Itu dampak daripada perzinahan. Tarik lagi ke zaman jahiliyah sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jahiliyah Quraisy pada hari saat itu ketika seorang pezina menancapkan bendera putih tatkala dia memproklamirkan diri bahwa dia adalah pezina kelas kakap. Sehingga yang
Tadahnya itu adalah bukan satu saja laki-laki, atau bahkan bisa jadi berpuluh-puluh, beratus laki-laki. Dan seandainya dia hamil, ternyata anak itu jadi buruan, jadi permata, jadi mutiara pada saat itu, sehingga dibawa ke dukun, dan di dukunnya itu dimiripkan dengan siapa bapaknya yang mirip dengan anaknya, dan dikasihlah anaknya itu kepada bapaknya itu sendiri. Bahagianya mereka. A'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu jahiliyahnya sebelum datang Rasulullah. Nah, rahimakumullah, ketika berbicara Arab jahiliyah, ketika pezina di zaman jahiliyah, faktanya jahiliyah modern bisa jadi lebih dari itu. Makanya perzinahan itu yang bisa kita saksikan bersama pada hari ini. Kami khawatir dampak-dampak alam respon, karena terjadi dua hal bencana yang sangat besar itu. Ketika manusianya adalah tergulung dengan ribanya, dan bagaimana manusia itu asik dengan perzinahannya, maka akan turunlah azab Allah ataupun siksa Allah, ataupun bisa jadi pada hari ini bentuk daripada teguran-teguran dari Allah. A'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perzinahan. Berbicara dampak perzinahan, coba kami angkat data fenomena angka hamil di luar nikah. Itu sebagai dampak dari sebuah perzinahan. Di sini disampaikan 2024 di usia 15 tahun sampai 19 tahun mencapai 48 per 1000. Artinya 39,6% angka di bawah umur yang ternyata hamil di luar nikah. Kalau berbicara gayanya itu disebutnya hamidun lah. Itu hamil di luar nikah. Ternyata sampai di angka 39,6%. Itu yang terdata. Belum lagi yang tidak terdata, yang aborsikah, bagaimana, ataupun yang meminum obat penghancur janin, bisa jadi seperti itu. Itu angka dampak dari perzinahan bisa jadi seperti itu. Anak hamil di luar nikah. Sedang berbicara hamil di luar nikah, dampaknya yang pertama adalah psikologi. Psikologi pelaku akan stres, guncang jiwanya, depresi, malu, dan pasti rendah diri. Itu yang terjadi, dan itu fakta. Kalau berbicara adab di dunia, itu yang akan terasa. Depresi, malu, punya anak di luar nikah. Itu dampak daripada perzinahan. Secara sosial, stigma dan diskriminasi, artinya pengucilan, jibiran dari masyarakat. Tidak ada yang seorang wanita yang ternyata hamil di luar nikah mendapat pujian, tidak ada dalam sejarah, tapi akan mendapatkan jibiran-jibiran dari masyarakat. Bahkan dampak yang bisa sangat terasa secara finansial, masalah ekonomi, beratnya perawatan, beratnya melahirkan, beratnya kebutuhan bayi, anak, dan seterusnya ditanggung oleh sendiri. Itu mungkin dampak-dampak di dunia saja terasa, apalagi nanti di akhirat. Itu dampak dari sebuah perzinahan. A'udzubillah summa na'udzubillah. Perzinahan akan mendapatkan dampak hamil di luar nikah. Yang pertama. Yang kedua, perzinahan itu bisa saja dalam rumah tangga. Bahkan kalau berbicara Islam, hukumnya itu sangat berat bagi orang yang ternyata sudah bersuami atau beristri. Terjadilah perselingkuhan pada hari ini. Kami mendapatkan data bukan hanya di kaum manusia biasa, tapi di kalangan artis, kalangan manusia kelas menengah, kelas kecil, kelas kakap, banyak yang berselingkuh. Dan ternyata dari yang nikah pendataan 2024, 23% perselingkuhan. Itu yang tercatat. 13% didominasi oleh kaum Hawa, dan 10% ternyata didominasi oleh kaum akhwat. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan para artis wajar dan pantas karena dia glamor dengan keadaan, dengan materialismenya. Tapi umat Islam, kami sangat sayangkan, masih terjadi pelakor, masih terjadi perselingkuhan pada saat ini. Sahabat Tabim TV, apa sih dampak daripada perselingkuhan? Yang pertama, ketidakstabilan dalam keluarga. Kalau dalam bahasa gaya dikatakan awet rajet, rusak keluarga ketika terjadi perselingkuhan. Itu yang akan terjadi. Tidak akan lahirnya saling percaya antara suami dan istri. Yang muncul terjadi permusuhan, saling sandra. Itu yang akan terjadi.
Bahkan ketika terjadi perselingkuhan, akan dampaknya adalah bagaimana komunikasi yang tidak terjalin. Ketidakharmonisan itu akan terjadi. Bahkan dampak besarnya daripada perselingkuhan bisa saja terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan kalau kami menyaksikan dalam medsos, bukan hanya kekerasan, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Wanita dibunuh, suami dibunuh, dibakar, anak pun bisa jadi dibunuh. Semuanya terjadi pembunuhan, bukan hanya KDRT. Dampak daripada perzinahan. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak yang ketiga, yang tidak mungkin bisa dipungkiri dari dampak perzinahan adalah perceraian. Abghadul halal at-talaq. Allah benci terhadap perbuatan yang ternyata memutus mitsaqan ghalidha, yaitu apa? Tolak. Menurut Badan Pusat Statistik Perceraian 2024 ada di angka 26,7%. Kasus Jawa Barat saja terjadi sampai 88.842 kasus. Ini dampak. Bagaimana mungkin perzinahan itu bisa berdampak terhadap hal yang fatal sampai terjadinya perceraian? Lihat, ketika dampak dari sebuah perceraian, anak, pengasuhan anak, dikemanakan yang seharusnya anak menjadi pewaris ideologi, bahkan hancur masa depannya akibat daripada perceraian. Itu dampak daripada perzinahan. Bahkan bisa jadi dalam pembagian harta ada ketidakadilan. Bukannya masalah kemaslahatan, tapi ketika terjadi perceraian bisa saja terjadinya malapetaka dalam keluarga. Itu yang terjadi dalam situasi seperti itu. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berbicara fakta masyarakat, dampak masyarakat. Apalagi ketika berbicara, jika kami pernah menyampaikan jika syariah terpelihara, akan terpelihara gaknya agama. Ini sebaliknya. Jika perzinahan ada di mana-mana menjadi wabah, bahkan kalau kata ustadz kami yang menyampaikan ini menjadi pandemi, bisa jadi terjadi kerusakan agama, fasaduddin, kerusakan agama, kemokbrokan, kerusakan dari nilai-nilai Islam. Makanya Rasulullah menyampaikan salah satu dosa yang paling besar setelah syirik adalah apa? Zina. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahwa dosa selain syirik, tingkatannya kedua setelah syirik adalah zina. A'udzubillah summa na'udzubillah. Dan juga bukan hanya rusak agama, bisa jadi rusak akal manusia. Karena apa? Ternyata akal ini, kalau dalam surat Asy-Syams disampaikan fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Pusat daripada manusia itu ada di akal. Ternyata dengan perzinahan ini ataupun dengan fenomena pornografi, bahkan kami menyaksikan ada yang sampai memperkosa wanita yang gila, bahkan sampai diperkosa. Karena apa? Dampak-dampak daripada perzinahan seperti itu, pornografi. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat wala taqrabu zina, pendekatan zina. Ini hal yang mungkin secara hal-hal yang harus kita hindari. Biasanya pornografi, puncaknya perzinahan itu yang pertama dari hal yang tidak sepele. Dicoba kami data, yang pertama adalah lewat tontonan. Mungkin tontonan-tontonan yang ada di HP, yang ada di TV, yang ada di media-media yang lain pada hari ini sudah merasuk, membangkitkan libido seksual daripada manusia pada akhirnya. Dengan drama-dramanya ataupun dengan film-filmnya pada hari ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti film itu menjadikan statusnya haram, tapi jika seandainya malah mengundang kepada kemaksiatan, bisa jadi Allah melarang melihat daripada film tersebut. Itu lewat tontonan. Yang kedua bisa jadi lewat musik. Kami tidak berbicara halal dan haram musik, tapi kami menyampaikan ada musik yang ternyata bisa membangkitkan gairah-gairah seksual manusia. Ini yang harus kita pahami. Kita bisa pilih vibrasi iman dari sholat kita, vibrasi iman dari penelaahan kita, tadabbur kita, tadarus kita, bawa kepada
alam nyata, sehingga bisa membatasi mana musik-musik yang bisa pada akhirnya bisa membangkitkan iman, dan mana musik-musik yang bahkan menjauhkan, bahkan mendekati, bahkan membangkitkan selera seksual manusia. Itu bisa jadi takrabunya itu lewat musik. Takrabu yang lain, bagaimana mungkin ketika berbicara perzinahan bisa jadi lewat obrolan, canda, tawa, yang bisa membangun gairah-gairah, bahkan membangkitkan semangat. Itu yang harus kita waspadai. Bahkan ada di antaranya lewat bacaan-bacaan, novelkah, bacaan apakah yang pada akhirnya di dalamnya ada unsur-unsur pornografi. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, mungkin kalau berbicara dampak akal rusak manusia dengan pornografinya, ternyata jangan berharap ketika kita punya hafalan masih teringat. Bahkan bisa saja banyak lupanya. Karena apa? Dia terbius dengan pornografinya. A'udzubillah subhanahu. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana Rasulullah mengatakan ketika berbicara bukan hanya rusak agama, tapi rusak akal manusia dengan perzinahan tersebut. Dan bisa jadi rusaknya itu sendiri bahkan bisa jadi merusak kepada turunan dan keluarga. Harkat martabat keluarga bisa jadi rusak karena sebuah perzinahan. Dan hadis Rasulullah menyampaikan di yaumil akhir, seorang anak hasil zina tidak akan mendapatkan bin, tidak akan mendapatkan ada legalitas ayah dari seorang, karena bukan dari hasil daripada nikah. A'udzubillah. Anak pezina tidak akan mendapatkan warisan. Dan yang paling berat dan yang paling kami takutkan dan paling bahaya itu ketika pezina ternyata gennya akan terwariskan. Bisa saja turunannya kedepannya bisa saja akan ada orang yang seperti itu. A'udzubillah summa na'udzubillah. Rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita mencari jalan keluar? Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada proses pembangunan keimanan, sehingga kami yakin sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Kembalikan kepada Allah. Sudah catatan-catatan kemarin itu adalah merupakan sejarah-sejarah yang tidak mungkin diulang. Tapi bagaimana kita membuat paragraf baru sehingga pada akhirnya kita berlomba untuk memperbaiki amal kita di hadapan Allah, memperbaiki amal kita di hadapan para malaikat. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian perizinan kita, khususnya dari kami, keluarga kami, dan mudah-mudahan yang bisa mendengar dan bisa merasakan bagaimana pada hari ini perzinahan yang ternyata takrobu itu sudah bisa jadi sangat dirasakan bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dan banyaknya, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari pembahasan ini, yang betulnya dari Allah dan yang kurangnya dari kekeliruan kami. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.